Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget. Ini resep supnya itu seger, ringan, dan anak-anak pasti suka banget. Untuk jagungnya kita pakai jagung manis Flavis. Ini mau kita pretelin dulu. Kalau sudah kita sisihkan. Di sini untuk bahan tambahannya aku mau pakai wortel. Wortelnya biar nanti tambah cantik. Kita nggak potong bulat-bulat, tapi kita mau potong kotak-kotak kecil kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus di sini kita mau tambahkan juga ada buncis. Buncisnya kita potong kecil-kecil aja. Kadang-kadang kalau misalnya ini nggak ada sayuran yang seger, itu kan ada tuh yang sayur-sayuran kayak gini yang frozen, itu kan ada, itu juga boleh banget dipakai. Sekarang kita siapkan, aku mau pakai tomat biar nanti lebih segar lagi. Tomatnya juga kita potongnya kecil-kecil. Kalau sudah kita sisihkan. Terus di sini kita mau pakai bawang putih, tapi bawang putihnya nggak kita ulek, tapi mau kita geprek aja. Kalau sudah kita siapkan panci. Ini kita siapkan minyak sedikit. Terus kita mau gongsong langsung di dalam wajan, panci maksudnya. Sini kita tambahkan sedikit merica ya. Kita tumis atau kita gongsong-gongsong sampai wangi. Kalau sudah kita akan tambahkan air. Kalau sudah mendidih, masukkan wortel. Terus masukkan jagungnya juga. Di sini tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Ini rasanya nggak perlu gula karena jagungnya itu udah manis Flavis. Kalau wortelnya sudah mulai empuk, masukkan buncisnya dan juga tomatnya. Tinggal tunggu mendidih lagi. Udah begini aja. Ini enak, seger banget. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup yang simple banget, cuman cemplang-cemplung aja, rasanya enak. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini aku mau pakai jamur inoki. Itu tadi waktu di pasar ada, jadi aku langsung beli aja. Terus di sini aku siapkan juga ada pakcoy. Ini bagian yang hitam-hitam gini, tapi saja ini bukan kotor karena memang dari sonoknya kayak itu dicuci juga nggak usah bersih. Cuman karena biar nggak terlalu kelihatan kotor, aku buang aja. Ini mau kita potong-potong jadi 2 bagian. Misalnya Flavis mau bikin lenjeran aja, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Ini tadi sudah aku cuci bersih, cuman tinggal dipotong-potong aja. Kalau sudah kita sisihkan. Sekarang ini kita siapkan tahu putih. Misalnya Flavis punya tahu sutra di rumah, itu akan jauh lebih enak lagi. Cuman tadi waktu cari di pasar kok nggak ada, ya wis aku pakai tahu putih biasa aja. Ini kita mau potong-potong kotak-kotak aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita mau sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya simple. Kita cukup pakai bawang putih aja. Terus kita geprek-geprek. Kita nggak perlu ngolek-ngolek lagi. Siapkan juga ada tomat. Tomatnya kita iris jadi beberapa bagian. Misalnya Flavis mau potong kotak-kotak juga boleh. Ini kita potong-potong semuanya tomatnya. Kalau sudah, kita mau tambahkan juga godong bawangnya nanti biar aromanya tuh makin wangi. Kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah kita siapkan panci. Ini aku mau gongsong bumbunya di dalam pancinya aja langsung kayak gini. Minyaknya sedikit aja. Aku tambahkan jahe sedikit dan juga merica. Ini mau kita tumis semuanya. Kalau sudah, ini kita tambahkan air. Kalau sudah mendidih, tambahkan garam. Misalnya Flavis mau tambahkan kaldu bubuk, itu juga boleh banget. Masukkan tahu. Kalau sudah, masukkan jamur sama sayur-sayurannya. Tomat-tomatnya juga kita masukkan. Nah, kita tunggu mendidih lagi. Kalau sudah mendidih, udah siap kita sajikan. Ini pokoknya kalau misalnya Flavis, maamnya tuh wajib masih anget-anget. Kalau misalnya Flavis mau tambah pedes, boleh irisin lombok rawit, campur kecap asin dikit juga boleh banget. Itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini.
Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep soto daging yang enak banget. Tapi soto kita kali ini versi yang satset, yang simple, yang cemplang-cemplung semua jadi satu Fluffies. Nah sekarang kita siapkan dulu daging sapinya. Aku pakai daging yang khas dalam. Ini kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus. Tadi sudah aku siapkan air yang mendidih. Terus kita masukkan dagingnya, kita tutup sambil menunggu empuk. Di sini kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai kubis. Kubisnya kita potong rawis-rawis Fluffies. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus di sini kita mau siapkan ada soun ya. Ini kalau soun di tempat Fluffy Kasih ada yang model gini, nggak tahu kalau di tempat Fluffy di sana sounnya model kayak gimana ya, terserah, nggak apa-apa. Kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita mau pakai merica, bawang merah, bawang putih, kunir, dan juga ada kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja Fluffies, biar nanti bumbunya benar-benar tanak dan nggak gosong. Di sini kita tambahkan lagi aromatik lainnya, ada godong salam, terus godong jeruknya juga, dan serai. Tambahkan juga laos. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai benar-benar bumbunya tanak. Kalau sudah wangi, sudah tanak, ini mau kita cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Kebetulan tadi dagingnya aku tengok sudah mulai empuk Fluffies. Ini kita masukkan. Kita aduk-aduk biar nanti tercampur rata. Ini nanti kita masak lagi, pakainya api kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam dagingnya. Tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa untuk soto. Kalau bisa jangan dikasih gula biar nanti rasanya itu lebih enak. Ini sudah meresap bumbunya dan juga dagingnya sudah empuk. Tapi kan tadi kuahnya udah rodok susut Fluffies karena kita ngerebusnya agak lama, jadi kuahnya kita tambahkan lagi. Biarkan mendidih. Kalau sudah, kita masukkan kubis dan juga sounnya. Nah kalau soun dan kubisnya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama Fluffies, sebentar aja. Ini tadi aku habis goreng berambang, tak tambahin berambang goreng biar nanti tambah wangi. Fluffies juga bisa tambahin godong bawang ataupun godong seledri, juga bisa Fluffies mau tambahkan tomat ya, boleh banget biar nanti makin seger. Nah udah begini aja Fluffies, ini warnanya cantik banget, aromanya wangi, gurih. Ini siap kita sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi enak. Kalau misalnya Fluffies mau pakai lontong ya enak, pakai kupat ya enak. Terus nanti kalau misalnya Fluffies mau tambahkan jeruk nipis, kecap manis, terus sambal rebus, itu boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng kuah asam yang enak banget. Pertama kita siapkan dulu ikan bandengnya, kemudian kita manasi pakai garam dan jeruk. Aku tuh suka banget ikan bandeng Fluffies, walaupun banyak durinya, kira itu enak, makanya aku sering banget masakan ikan bandeng. Yang penting ikannya itu masih seger banget, dagingnya itu masih kenyal gitu Fluffies. Kalau udah yang lembek-lembek itu nggak enak, apalagi dimasak jenis masakan kayak gini, nanti rasanya nggak enak. Pokoknya cari ikannya masih seger. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, sekarang kita tambahkan tomat. Kita pakai tomatnya yang hijau ya. Terus kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi buncis. Buncisnya juga mau kita potong-potong jadi 2 bagian aja atau 3 bagian. Bagian ujungnya tadi sudah dibuang ya. Kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita akan pakai lombok merah keriting. Kita tambahin juga cabai rawit biar nanti rasanya itu pedas, gurih, asam, seger, ada manisnya sedikit. Tambahkan juga bawang, terasi, bawang putih, dan juga kemiri. Tambah sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah, ini bumbunya nggak perlu digongsong Fluffies, langsung aja kita masukkan ke dalam panci. Terus kita tambahkan lagi air. Terus kita akan tambahkan lagi air asam jawa yang sudah direndam air, terus becek-becek, terus ambil airnya. Tambahkan garam, gula. Kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa ya boleh. Tambahkan daun salam. Ini kita masak sampai nanti airnya mendidih, terus kuahnya tanak ya.
Bagi Flavis yang nanya, apa nggak langu? Nggak, Flavis tenang aja. Ini nanti nggak akan langu sama sekali. Aromanya itu seger, wangi. Karena tadi kita juga pakai air asam jawa ya. Nah, ini kuahnya sudah matang, sudah tanak. Baru di sini kita akan masukkan ikannya. Karena ikan sebentar banget matang, Flavis. Jadi pastikan kuahnya itu udah matang dulu, udah enak dulu. Kalau sudah baru masukkan ikannya. Nah, ini mau kita masak sampai nanti mateng. Apinya nggak usah gede-gede, tapi itu jangan terlalu sering dibalik supaya nanti nggak hancur. Kemudian kita masukkan buncis dan juga tomatnya. Misalnya Flavis nggak suka ikan bandeng, pakai ikan apa ya? Boleh juga pakai ikan kue, ikan kakap, itu juga enak banget Flavis. Ikan apa itu ya? Ikan kerapu itu juga enak banget dimasak jenis kayak gini. Kalau sudah mateng, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini enak banget dimakan masih panas-panas kayak gini, Flavis. Ini cocok banget untuk cuaca dingin atau misalnya cuaca panas, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang enak banget. Ini aku pakai daging sapi ya. Kalau misalnya Flavis mau pakai daging kambing juga boleh banget. Nah, ini enaknya kalau masak sup ada daging yang bagian sandung lamurnya Flavis. Jadi nanti kuahnya itu gurih dan juga enak gitu. Nah, ini mau kita potong kecil-kecil aja biar nanti cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan air mendidih, kita rebus dagingnya sebentar ya. Jadi kita rebus dulu, rebusan pertama itu nanti kuahnya atau airnya kita buang, terus dagingnya kita rebus lagi pakai air yang baru. Jadi nanti biar kuahnya itu lebih seger Flavis. Nanti Flavis bisa lihat kan kuahnya butek banget. Tuh kita buang aja, kita ambil air yang baru. Kita masukkan dagingnya. Nah, untuk bumbunya kita pakai bumbu cemplung, jadi resepnya simpel banget. Ditambahkan serai, lengkuas, jahe, kayu manis, ada kapulaga, ada kembang peka, cengkeh, dan juga ada merica. Tambahkan bawang merah, bawang putih, garam, dan juga nanti pakai kaldu sapi bubuk ya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan micin, ya itu boleh banget. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kita masak pakai api kecil, biarkan nanti dagingnya benar-benar empuk. Sambil menunggu, kita siapkan tuh bahan isiannya. Di sini kita mau tambahkan wortel. Ini wortelnya mau kita potong-potongnya agak tebel-tebel aja ya. Kalau nanti misalnya Flavis mau tambahkan lagi kentang, itu juga boleh banget. Tapi di video ini aku cuma mau pakai wortel dan juga nanti tambahkan tomat dan godong bawang aja, udah cukup. Ini godong bawangnya mau kita potong-potongnya kecil-kecil aja. Nah, kalau udah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan, kita mau tengok dagingnya. Ini dagingnya sudah empuk, kuahnya juga sudah gurih. Kalau misalnya nanti Flavis ngerasa kuahnya udah terlalu sedikit banget pada saat perebusan, boleh ditambahkan lagi. Terus biarkan nanti mendidih lagi, baru kita tambahkan lagi wortel. Nanti kalau misalnya wortelnya udah empuk, terus rasa kuahnya asinnya juga sudah pas, sudah gurih, udah seger banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Mumpung masih panas-panas kebul, ini langsung kita siramin di mangkok, kita tambahkan tomat dan juga godong bawang. Kalau misalnya Flavis mau pakai berambang goreng, terus mau pakai sambal rebus ataupun sambal kecap, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang enak dan juga seger banget. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka makan berkuah-kuah, ada dagingnya, tapi masaknya itu simple dan bumbunya nggak neko-neko. Sekarang kita siapkan dulu pakai daging sapi, kemudian ini kita potong-potong. Kalau sudah,
Di sini kita siapkan untuk bahan tambahannya ya. Di sini aku pakai kembang tahu. Kebetulan ini kemarin aku habis bikin sup juga, tapi pakai bakso ayam campur udang. Itu aku pakai kembang tahu. Nah, ini masih ada sisa separuh, jadi aku mau bikin untuk sup daging hari ini. Selain ada kembang tahu, di sini kita juga siapkan ada bahan tambahannya. Aku pakai wortel flavis. Sajane paling enak ini pakai lobak, cuman lobaknya lagi susah dicari di pasar Kebumen flavis. Karena suka ada, kadang nggak pas. Hari ini lagi nggak ada, ya wis tak ganti pakai wortel aja. Kita potongnya untuk gede-gede aja. Sekarang kita siapkan bumbunya. Kita pakai bawang bombay, kita potong kasar aja kayak gini. Jangan lupa kita kopek-kopek. Terus kita pakai jahe. Jahenya kita geprek. Tambahkan juga bawang putih agak banyak ini flavis. Ini cukup kita geprek aja. Udah ini aja, nanti tinggal tambahkan godong bawang. Jadi resepnya bener-bener simpel banget, nggak perlu pakai banyak-banyak bumbu. Sekarang kita mau rebus dulu dagingnya, kemudian tambahkan jahenya. Kita rebus sampai nanti dagingnya empuk flavis. Ini dagingnya sudah empuk. Sekarang kita mau tumis bumbu-bumbunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan bawang putih dan juga bawang bombaynya ya. Kita tumis sampai nanti dia wangi. Kalau sudah wangi, kita cemplungin ke dalam rebusan daging. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada merica, kaldu bubuk dan garam. Nggak pakai gula flavis hari ini ya. Terus kita masukkan juga ada kembang tahunya. Kita aduk-aduk. Nah, kita masak lagi, biarkan nanti wortelnya sampai empuk. Kalau misalnya sudah empuk, kita akan masukkan godong bawangnya. Kalau godong bawangnya udah masuk, dan masaknya nggak usah lama-lama lagi. Aduk-aduk sebentar, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah jadi makanan yang enak banget, apalagi untuk cuaca sekarang kayak gini flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup oyong yang enak banget. Kebetulan cuaca ini lagi panas banget di tempatnya Flavikasi, tapi kadang juga hujan. Cuacanya itu nggak tentu. Enaknya kita bikin lauk yang seger-seger. Nanti kita mau bikin sup oyong, terus ngambil terasi juga Flavis, dan bikin tempe goreng. Wah, enak banget. Sekarang kita siapkan dulu oyongnya. Untuk oyongnya bagian kasarnya aja yang dibuang ya, kulit nggak usah semuanya kulitnya dibuang, cuma bagian kasarnya aja. Terus kita mau potong-potong, boleh potong bunder-bunder kayak gini, ataupun mau serong boleh, atau mau potong kecil-kecil ya boleh. Saya Flavis di rumah aja, motongnya mau modelnya kayak gimana. Sekarang untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai wortel ya, nanti biar warnanya juga cantik. Terus sayurnya juga komplit. Di sini juga kita tambahkan kecambah dele. Ini kita pakainya nggak usah banyak-banyak. Terus kita tambahkan juga ada, aku mau pakai dada ayam Flavis. Ini dada ayamnya kita mau fillet, kita hanya pakai dagingnya aja. Kita potong kecil-kecil, boleh mau kotak-kotak atau mau panjang-panjang juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya dada ayam, juga bisa misalnya diganti pakai bakso sapi, bakso ayam, ataupun pakai fish cake, itu juga enak banget Flavis. Terus untuk bumbunya kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang kasar aja. Udah ini aja Flavis, nanti kita tinggal tambahkan sedikit merica untuk bikin supnya. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita mau gongsong-gongsong bumbunya. Tambahkan merica sedikit Flavis. Kita gongsong-gongsong lagi, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti Flavis pakainya bakso-baksoan, itu nggak usah digongsong kayak gini Flavis. Nanti dicemplungin aja ke dalam supnya, karena pakai ayam, terus ayam yang mentah, makanya ini mau tak gongsong dulu biar mateng. Kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam panci. Tadi ini sudah aku didihkan air terlebih dahulu. Kita mau aduk-aduk, tambahkan juga gula, garam, dan juga pakai kaldu-kalduan juga boleh banget. Nah, sekarang kita akan masukkan sayurannya. Ini wortelnya
oyongnya mau kita masukkan. Nah, kalau misalnya Flavis mau pakai bakso-baksoan ini cemplungin aja di sini, nggak usah digongsong. Sekarang kita masukkan ke cambahnya, aduk-aduk. Nah, nanti biarkan sampai mateng, kuahnya sedap banget. Biar makin sedap, di sini aku mau tambahkan berambang goreng, Flavis. Wah, ini bikin aroma semua masakan tuh jadi enak kalau ada berambang gorengnya. Kita aduk-aduk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, siap kita sajikan di meja makan untuk lauk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang seger-seger banget ini. Kita mau bikin jangan bening bayam campur jagung. Aku pakainya jagung manis ini, biar anak-anak pada suka. Jagung manisnya mau kita potong-potongnya gede-gede aja. Atau misalnya Flavis yang punya anak kecil biar maknya gampang, boleh juga diperet atau diserut ya. Kemudian kita siapkan juga bayam. Ini aku pakai bayam yang ada akarnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bayam kebo juga nggak apa-apa. Itu nanti lebih cepat empuk malah dibandingkan pakai bayam yang ini. Nah, ini kalau misalnya metik-metik bayam kan suka ada kayak kulitnya itu kan dibatangin, nah itu kita buang aja. Kemudian kalau sudah dipetik-petik, ini kita sisihkan. Nanti kita mau cuci sampai benar-benar bersih. Pokoknya bilasnya harus berkali-kali. Kalau cuci sayur itu harus benar-benar bersih. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Jangan bening, itu memang bumbunya cuma simple aja, Flavis. Nah, ini sebelum nyiapin bumbunya kita rebus dulu jagungnya, biarkan nanti sambil nunggu empuk. Kita tutup. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong atau kita iris-iris. Kemudian kalau sudah, kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis-tipis saja. Nah, kalau di jangan bening itu, kalau aku lebih senang nanti dikasih kencur biar nanti wangi. Tapi ada beberapa orang yang sukanya pakai kunci, temu kunci. Itu juga boleh, mau pakai kunci. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kencur boleh, pakai kunci boleh. Tambahkan daun salam. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam panci yang tadi sudah kita rebus jagungnya. Daun salamnya kita masukkan. Dan juga bumbu lainnya, tadi daun salamnya aku metik di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Nanti kita tambahkan gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun mau pakai gula Jawa juga boleh. Kalau untuk sayur bening, biasa masak bening-beningan gini Flavis, itu biasanya nggak tak kasih penyedap rasa. Biar nanti kalau dikasih penyedap rasa tuh kalau masak sayur bening tuh rasanya itu jadi aneh gitu, rasanya nggak jadi kayak sayur bening original gitu loh. Nah, ini kita masukkan bayamnya. Kalau bayamnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja bayam itu udah mateng. Kalau sudah, kita tunggu mendidih lagi. Udah seperti ini aja. Ini aromanya udah seger banget. Aroma kencurnya itu loh bener-bener seger banget. Jagungnya juga udah mateng, bayamnya juga udah mateng. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita mau pakai nasi. Terus bergedel boleh, tempe goreng tepung boleh, tempe goreng sereng juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan semuanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup soun yang enak banget. Kita siapkan sounnya. Ini mau kita rendam dulu pakai air dingin aja. Jajannya sounnya itu bisa diganti. Misalnya Flavis mau pakai miswa boleh. Atau misalnya Flavis mau ganti pakai kue tiaw yang basah itu juga boleh banget. Enak banget nanti untuk maam supnya. Nah, ini sudah direndam dan juga sudah empuk, kita tiriskan. Sekarang kita siapkan untuk bikin supnya. Ini kita siapkan daging sapi. Aku ambil tadi kurang lebih seperempat untuk bagian sandung lamurnya. Ini biar nanti rasanya tuh jauh lebih gurih, Flavis. Nah, untuk dagingnya kita iris tipis-tipis kayak gini, biar nanti lebih cepat empuknya. Nah, kalau daging yang ini aku tadi ambil bagian khas dalam. Jadi Flavis mau pakai sengkel, itu juga boleh banget. Cuma nanti masaknya tuh suka lebih lama. Kalau sudah, sekarang kita ambil air yang sudah mendidih, kita mau rebus dagingnya saat sandung-sandung lamurnya. Nah, kalau misalnya sudah mendidih, ini mau kita angkat. Jadi ngerebusnya nggak usah lama-lama, Flavis, tinggal direbus tunggu mendidih sebentar, habis itu kita angkat. Nah, tujuannya supaya nanti aromanya itu lebih seger dan juga nanti kuahnya itu lebih
bening. Makanya biasanya kalau bikin-bikin kayak gini suka tak buang dulu rebusan pertamanya. Terus kita masukkan lagi ke dalam panci. Kita tambahkan air yang baru. Kita rebus lagi sampai nanti dagingnya empuk Flavis. Kita tutup dulu. Sekarang kita siapkan untuk bikin bumbu halusnya. Kita pakai merica, terus bawang merah, bawang putih. Aku tambahkan juga kemiri biar nanti lebih buket. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbu irisnya. Kita mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah, kita mau tambahkan juga godong bawang dan juga godong seledri. Rasanya kayak kalau maam sup itu kalau nggak ada daun sawang sama seledrinya itu kurang seger ya rasanya ya. Nah, tambahkan juga tomat. Tomatnya kita potong kasar aja kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan. Terus kita mau tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita siapkan wajan. Tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Masukkan terlebih dahulu bawang bombaynya. Aduk-aduk biarkan nanti sampai layu. Ini aku tambahkan juga batang daun bawang ya. Kalau sudah layu, masukkan bumbu halusnya tadi. Kita aduk-aduk. Tumis sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga udah rodok kekuning-kuningan gitu Flavis. Nah, ini udah matang bumbunya. Sekarang kita mau masukkan ke dalam rebusan daging tadi. Nah, kita masukkan, kemudian aduk-aduk. Di sini kita tambahkan juga ada garam dan juga ada kaldu bubuk. Untuk seresap sup itu enggak aku kasih gula Flavis. Kayak gini aja udah. Kalau misalnya udah empuk banget, udah enak, udah gurih, rasanya juga udah pas banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Jangan lupa daun bawang, seledri, dan juga tomatnya kita masukkan. Kita totok di piring ya, atau di mangkuk. Ambil sounnya, masukkan kuah supnya saat daging-dagingnya. Wah, ini tambahkan pakai sambal rebus. Enak banget. Misalnya Flavis mau tambahkan kayak chili oil itu juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep jangan bening godong katuk yang enak banget. Ini rasanya seger, apalagi nanti misalnya kita mau bikin tempe mendoan atau tempe goreng kering, itu juga enak banget. Tahu goreng pun enak banget. Nah, ini godong katuknya masih seger-seger banget nih, mau kita ambil bagian daunnya aja. Untuk bagian batangnya kita buang ya. Nanti setelah diambilin bagian daunnya, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini nanti aku mau pakai oyong dan juga ada wortel Flavis. Jadi sayurannya lebih komplit banget. Untuk oyongnya di sini sudah aku buang bagian yang kasar-kasarnya. Yang oyong itu kan bagian kulitnya suka ada yang kasar tuh. Nah, itu kita buang. Kemudian kita mau belah, kita potong-potong. Potong-potongnya boleh miring kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau bunder-bunder itu juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja, motongnya model kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita siapkan lagi ada wortel. Ini udah kesukaan anak-anak juga. Kalau ada wortel tuh pasti lebih lahap nanti maknya. Kita potong tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan lombok merah keriting sedikit. Karena hari ini aku nggak mau nyambel Flavis. Jadi aku tambahkan sedikit lombok. Biasanya kan ini jodohnya udah pakai sambel, terus maknya pakai tempe goreng, itu udah cocok banget. Nah, karena aku lagi males nyambel, jadi langsung tak cemplungin cabai aja. Kemudian di sini kita tambahkan juga kencur. Nih rasanya wajib ada kencur ya. Kalau jangan bening itu wajib ada kencur. Kalau misalnya Flavis sukanya yang pakai kunci, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris, terus juga ada bawang merah. Kita iris-iris juga. Nah, kalau semuanya sudah siap, nanti kita siapkan air. Tadi sudah aku masak sambil racik-racik, sudah aku didihkan air. Jadi begitu selesai racik-racik, airnya sudah mendidih. Nah, ini mau kita cemplungin dalam air mendidih. Kemudian di sini tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan juga garam dan gula jawa. Untuk jangan bening kayak gini tuh nggak pakai penyedap rasa apapun ya. Nanti rasanya itu jadi nggak enak, kurang seger. Sekarang kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah empuk wortelnya, baru masukkan
oyongnya, aduk-aduk, terus masukkan godong katuknya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai sayurannya mateng. Aku sukanya yang masih hijau royo-royo kayak gini, Flavis. Jangan lupa biar makin wangi dan juga makin gurih, tambahkan berambang goreng. Ini tadi aku goreng sendiri, jadi lebih seger gitu rasanya. Udah siap kita sajikan di meja makan. Ini tinggal kita goreng tempe ataupun goreng tahu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan mujair yang enak banget tuh bagi Flavis yang lagi bosen banget makan ikan digoreng atau dibakar, pengennya seger-seger. Nah ini cocok banget, pasti kan ikannya harus bener-bener seger, Flavis. Kemudian di sini kita siapkan juga bahan tambahannya. Aku mau pakai timun. Timun tadi sudah tak kupas, terus kita potong-potong. Tambahkan juga ada tomat hijau, tomat merah. Misalnya Flavis ada belimbing wuluh, itu boleh ditambahkan, tuh nanti bikin tambah seger lagi. Cuman di tempat aplikasi lagi nggak ada, ya wis aku pakainya tomat hijau aja sama tomat merah. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kita tambahkan untuk bumbunya ya, kita pakai cabai rawit, terus ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga kita pakai terasi. Ini kita haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan ikannya. Kita balik. Kalau sudah dibalik, kita akan tambahkan lagi air. Masak ikan ini nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja. Ini aku tadi pakainya air panas biar nanti cepat mendidih ya. Tambahkan juga tomatnya, terus kita masukkan juga timunnya, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai nanti mateng. Baliknya jangan sering-sering nih, sekali masak cuma 1 kali balik aja, Flavis, seperti ini, jadi biar nggak hancur. Kalau rasanya udah enak, gurih, pedes, seger deh pokoknya. Ini siap kita sajikan di meja makan. Mie masih anget-anget. Wah, enak banget untuk cuaca yang lagi nggak genah kayak sekarang ini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup sayur yang enak, seger, juga simpel banget. Apalagi nih cuacanya tuh lagi nggak genah kayak gini. Siang-siang tuh kadang panas banget, padahal ini masih musim hujan harusnya ya. Kita bikinnya seger-seger aja. Kita bikin sup, terus nanti bikin sambal juga, terus bikin tempe goreng sereng. Wah, udah enak banget. Sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya ya. Tadi aku mau pakai kubisnya kita potong-potong. Kemudian di sini kita siapkan juga ada buncis. Buncisnya juga kita potong-potong. Jangan lupa bagian ujungnya tadi sudah aku buang, baru dipotong-potong. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai wortel ya. Untuk wortelnya kita potongnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai kentang. Kentangnya kita potong kecil-kecil juga. Misalnya nanti Flavis di rumah punya bakso ikan atau bakso ayam, atau misalnya ada fish cake juga boleh banget dicemplungin. Itu nanti rasanya tuh udah enak dan anak-anak juga pasti suka. Cuman kebetulan di rumahku hari ini lagi nggak ada. Ya wis, jadi aku bikinnya bener-bener cuma sayuran aja, Flavis. Ini kentangnya kalau sudah dipotong-potong, kita mau sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Di sini aku mau pakai pala sedikit ya. Ada merica, ada bawang merah sedikit, dan juga ada bawang putih. Ini mau kita ulek-ulek sampai halus. Kalau sudah kita ulek, kita mau tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita mau siapkan air. Tadi airnya sudah aku nyalakan apinya ya, dan juga sudah mendidih. Ini kita masukkan bumbu halus yang sudah tadi kita gongsong. Di sini baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Tadi aku masukkan kentang dan juga wortel terlebih dahulu. Tambahkan garam dan juga kaldu bubuk.
Kalau misalnya sudah agak empuk, kentang sama wortelnya baru kita masukkan kubis dan juga ada buncis ya. Tadi aku tambahkan sedikit godong bawang biar nanti makin wangi. Seperti ini aja, ini sudah cukup, udah mateng, warnanya ayu banget, rasanya enak, gurih, tapi seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!